Thanks buat kamu yang sudah ngeklik video ini. Aku ucapkan selamat datang di channel Taiwan Beranda disingkat tanda. Untuk kamu yang baru pertama kali datang ke channel ini, perkenalkan aku Mr. Tanda. Taiwan Beranda dan aku Mr. Tanda akan hadir mengisahkan Taiwan dan dunia dari sisi dan dengan cara yang berbeda. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasi sehingga kamu akan menjadi yang pertama tahu ketika aku upload video baru. Dan di channel ini aku akan membagikan kisah mistis, kriminal, dan insiden dari Taiwan dan juga dari belahan dunia lainnya. Dan di ruang misteri kali ini, aku akan menceritakan salah satu pengalaman horor dari netizen Taiwan yang dibagikan di forum mistis online. Kisah ini ada hubungannya dengan tragedi kebakaran yang terjadi di gedung Chenfa Talo yang pernah aku bagikan di video sebelumnya. Bagi kamu yang belum tonton, silakan nonton di video ini ya. Bertahun-tahun kemudian, pengalaman horor dari para warganet dari bangunan ini pun mewarnai forum mistis online di Taiwan. Salah satunya akan aku bagikan dalam video kali ini. Kita sebut saja namanya Andi. Dan karena keperluan untuk melanjutkan kuliah, Andi pun meninggalkan kampung halamannya sendirian dan datang ke kota Taoyuan. Tidak membutuhkan waktu lama bagi Andi untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya di Taoyuan. Dan di suatu malam, Andi dan teman sekelasnya, kita sebut saja namanya David, mereka pergi makan di dekat stasiun kereta api Taoyuan. Dalam perjalanan pulang ke rumah kontrakan, mereka kebetulan melewati bangunan Chenfa Talo dan Andi pun terlihat terus memandangi gedung itu. Ayo pergi, panggil David yang seketika membangunkan Andi dari lamunannya melihat bangunan Chenfa Talo. Karena David adalah penduduk asli Taoyuan, sehingga ia kurang lebih pernah mendengar tentang apa yang terjadi pada bangunan ini. Dan setelah Andi tahu kisah yang pernah melanda gedung Chenfa Talo, ia malah mengajak David untuk melakukan eksplorasi dan uji nyali ke dalam. Gila aja, aku gak mau, demikian tolak David kepada Andi. Seminggu kemudian, Andi yang tidak bisa menahan rasa penasarannya itu, ia pun kembali mengajak David untuk pergi bersamanya ke gedung Chenfa Talo melakukan eksplorasi. Banyak orang yang pergi uji nyali ke sana, kemudian hal-hal buruk terjadi. Banyak yang bilang kalau di dalam sana penuh dengan aura mistis kemarahan dari para arwah yang mati dengan tidak wajar. Demikian jelas David kepada Andi. Tetapi Andi di sini terus meyakinkan David, jangan khawatir deh, aku akan mempersiapkan seluruh hal dengan sebaik-baiknya. Selama ada yang tidak beres, kita pasti langsung keluar. Demikian jelas Andi. Dan setelah mendengarkan perkataan Andi, David pun kemudian mengiyakan ajakan Andi kali ini. Satu hari sebelum mereka datang ke gedung Chenfa Talo, Andi dan David mengunjungi salah satu kuil yang berada di sekitar gedung. Andi dan David kemudian minta izin kepada Dewa Tutikong untuk diberikan perlindungan selama mereka melakukan uji nyali. Dan keesokan harinya, Andi dan David pun tiba di lantai 1 bangunan Chenfa Talo, dan di depan altar persembahyangan yang terletak di lantai 1, Andi kemudian mengambil 2 koin untuk melakukan zhijiao, atau dalam bahasa Taiwanisnya dikenal dengan istilah puapui. Zhijiao atau puapui adalah salah satu cara untuk berkomunikasi dengan para dewa. Dan biasanya ini akan dilakukan dengan menggunakan 2 benda seperti bulan sabit. Dan para umat biasanya akan melemparkan benda ini ke tanah. Dan ketika jawabannya satu terbuka dan satu tertutup, itu berarti adalah iya. Dan kalau jawabannya kedua-duanya tertutup, maka itu berarti tidak. Dan Andi pun menggunakan cara ini untuk berkomunikasi dengan para penunggu di sana. Tetapi kali ini Andi menggunakan 2 koin. Dan Andi pun berdoa di depan altar, dan dalam doanya Andi bertanya kepada para penunggu di bangunan ini, apakah kami berdua diizinkan untuk masuk ke dalam? Dan jawaban yang diperoleh oleh Andi adalah boleh. Mereka pun kemudian masuk ke dalam,
Tidak ada apa-apa di lantai 1, hanya ada sisa-sisa papan triplek yang sudah hangus habis terbakar. Mereka pun kemudian memutuskan untuk segera menuju ke lantai 2. Dan saat menaiki tangga, Andi dan David tiba-tiba merasakan ada hawa dingin yang datang menyelimuti mereka. Lalu kemudian ada suara keras yang terdengar, dan suara ini seperti benda yang terjatuh. Dan mereka berdua pun sempat terdiam, kemudian saling melihat dan menghentikan langkah untuk sesaat. Dan setelah suara tersebut hilang, Andi dan David kemudian kembali melangkah. Dan mereka melangkah dengan sangat hati-hati karena di lantai terdapat banyak sekali puing-puing kaca yang berserakan. Dan David pun memilih untuk berjalan di belakang Andi. Semakin mereka masuk ke dalam ruangan, maka nuansa mencekam semakin terasa. Dan suara tiupan angin yang masuk dari celah-celah kaca jendela terdengar seperti ratapan tangisan manusia. Dan keduanya kemudian berjalan menuju ke toilet di lantai 3, di mana tumpukan jasad manusia terbakar ditemukan. Dinding yang menghitam bekas terbakar terlihat jelas di sekeliling mereka. Tidak berapa lama, Andi pun berhenti dan kali ini ia pun mengeluarkan kertas sembahyangan dari dalam tasnya, kemudian ia bakar. Dan sehabis membakarnya, Andi pun kembali mencoba untuk berkomunikasi dengan para penunggu dengan menggunakan 2 koin. Andi pun kemudian mencoba untuk bertanya beberapa hal, tetapi jawaban yang diperoleh oleh Andi semuanya negatif. Atau dengan kata lain, para penunggu di sana sepertinya tidak mengizinkan rencana Andi selanjutnya. "Apakah kalian benar-benar ingin pulang ke rumah?" Demikian tanya Andi sambil melemparkan uang koin. Dan kali ini jawaban yang diterima oleh Andi adalah 1 terbuka dan 1 tertutup, yang artinya adalah iya. Okelah Andi, sekian dulu untuk uji nyali di hari ini, kita pulang saja sekarang. Demikian desak David tiba-tiba. Tetapi ajakan David tidak digubris oleh Andi, dan Andi pun meminta David untuk menunggunya di tangga sementara dia melanjutkan eksplorasi hingga ke lantai 4 sendirian. Dan tidak berapa lama setelah naik ke atas, tiba-tiba kali ini kembali ada sebatang kayu yang terbang entah dari mana lalu menabrak tubuh Andi. Dan Andi pun berteriak kecil, "Kamu tidak apa-apa, Andi?" Demikian ucap David yang lagi menunggu di lantai bawah. Dan Andi pun hanya mengusap-ngusap kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Ia pun masuk ke dalam, dan saat mendekati ruang teater Huako, bau busuk menyengat menyelimuti sekitar Andi. Dan Andi pun batuk berkali-kali. Dan baru saja dia akan masuk ke dalam area teater, tiba-tiba sepotong kayu sebesar paha manusia jatuh tepat di atas pintu, atau kurang dari 10 cm dari posisi Andi berdiri. Dikala ini Andi terkejut dan ia terpaku. Dan tiba-tiba ada suara hardikan yang berkata tepat di samping telinga Andi, "Cepat, keluar kamu dari sini." Dan mendengarkan hardikan itu, Andi pun langsung membalikkan badan, kemudian berlari menuju ke lantai 3. Lalu kemudian terlihatlah oleh Andi, ternyata David telah tergeletak pingsan di atas lantai. Dan Andi pun berusaha membangunkan David. Dan setelah bangun, David pun berkata, "Pas kamu naik, tidak berapa lama aku mencium bau yang sangat menyengat. Kemudian aku melihat ada beberapa sosok putih yang juga naik ke atas mengikuti di belakang kamu. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa lagi." Dan setelah mendengarkan penjelasan dari David, Andi merasakan ada hawa dingin yang datang dari tangga di belakangnya. Kemudian Andi pun menoleh ke belakang, kemudian tampaklah oleh mereka deretan arwah yang tengah berdiri dan menatap lurus ke arah mereka. Diperlihatkan pemandangan seperti demikian, Andi dan David pun langsung lari keluar gedung.
Dan usai kejadian, keduanya pun kembali ke kuil di mana mereka meminta perlindungan sebelum melakukan uji nyali di gedung Cenfatalo. Dan baru saja sampai di depan pintu kuil, Andi tiba-tiba jatuh pingsan. Dan selama pingsan, Andi bermimpi bahwa ia didatangi oleh Dewa Tutikong, dan Tutikong kemudian berkata, "Kemarilah, mereka hanya anak-anak muda yang tidak tahu apa-apa. Ikuti saya akan bawa kamu kembali ke tempat yang seharusnya." Dan setelah Dewa Tutikong selesai berkata, tiba-tiba Andi melihat ada bayangan hitam yang muncul dari belakang tubuhnya, kemudian berjalan mengikuti Dewa Tutikong. Dan Andi pun terbangun. Kali ini ia merasa jauh lebih enak. Dan akhirnya ia pun berkata kepada David yang masih terlihat setengah panik dan setengah bingung, "Gak apa-apa, yuk kita pulang saja." Oke guys, demikian tuh video kali ini dan semoga kamu suka. Jika kamu punya komentar, kritik, saran, silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini karena aku, Mr. Tanda dan Taiwan Beranda akan hadir mengisahkan Taiwan dan dunia dari sisi dan tentunya dengan cara yang berbeda.